Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Sabtu tanggal 27 Maret 2021 bersama dengan saya Lazarus. Kita mau bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, satu hal yang sangat penting buat kita bersama-sama di pagi hari ini, kita mau belajar daripada Kisah Ayub, ya Bapak Ibu Saudara, di pasal 42. Bapak Ibu Saudara bisa buka bersama di sana. Ada satu poin di mana di ayat yang ke-10. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa baca. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara di rumah sudah pernah mendengar daripada kisah Ayub. Nah, di mana Ayub ini adalah orang yang saleh, dan di mana saat itu dengan seizin Tuhan, iblis membuat sesuatu perkara dalam kehidupan Ayub, mencobai kehidupan Ayub, sehingga Ayub dalam situasi kondisi yang begitu terpuruk. Harta bendanya habis, anaknya meninggal, apalagi istrinya meninggalkan Ayub, sehingga istrinya pun untuk menyuruh Ayub untuk mengutuki Allahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau berbicara situasi keadaan yang sebegitu rupa terpuruknya Ayub ini, Bapak Ibu Saudara, mungkin juga kita saat ini mengalami situasi-situasi yang sama, ya mungkin berbeda caranya, tetapi kita mau belajar bersama-sama saat ini di mana situasi dan kondisi Ayub yang kita mau belajar bersama-sama, sehingga Ayub, Bapak Ibu Saudara, sama Tuhan dipulihkan keadaan situasinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini saat Tuhan ingin memulihkan kehidupan kita dalam setiap perkara dalam kehidupan kita yang saat ini yang kita hadapi, entah permasalahan ekonomi, entah permasalahan keluarga, entah itu masalah pekerjaan. Itu semua yang kita alami saat ini telah dialami oleh Ayub, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat ini kita mau belajar bagaimana Allah memulihkan Ayub dan bagaimana Ayub bisa dipulihkan. Ini yang harus kita pahami, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, di saat Ayub dipulihkan, Bapak Ibu Saudara, ini ada satu yang perlu kita lakukan, yang kita mau belajar daripada Ayub, Bapak Ibu Saudara. Pertama, Bapak Ibu Saudara, yang kita harus pelajari di mana di sini, yaitu yang pertama, ya kalau kita mau baca di ayat 4, pasal 42, kalau kita mau dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir, ayat yang ke-17, Bapak Ibu Saudara, ada poin-poin yang sangat penting di sini dalam perikop ini, di mana yang pertama, Ayub mengakui. Nah, Ayub mengakui bahwa hidupnya dalam rencana dan kedaulatan Allah. Nah, kita harus memahami, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita saat ini, dalam situasi apapun yang kita rasakan saat ini, itu adalah salah satu masuk di dalam rancangan dan kedaulatan Allah. Patutlah kita bersyukur. Di dalam Yeremia 29 ayat yang 11, Bapak Ibu bisa baca. Di sana mungkin Bapak Ibu Saudara sudah pernah mendengarkan ayat ini. Di situ dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi dalam kehidupan kita yang saat ini kita hadapi, ini kita sudah masuk di dalam rancangan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan kita, mau nggak kita mengakui? Mau nggak tidak kita ini benar-benar mengakui kedaulatan bahwa kehidupan kita ini masuk di dalam rancangannya Tuhan? Tetapi kalau kita tidak mau mengakui bahwa kehidupan kita ini di dalam rancangan Tuhan, kehidupan kita semakin hari semakin tidak merasakan kedamaian, semakin hari ada penderitaan. Karena kita tidak mau mengakui bahwa kehidupan ini adalah di dalam rancangan Tuhan. Mungkin dalam kehidupan ekonomi, Bapak Ibu Saudara, mungkin dalam pekerjaan, permasalahan dengan keluarga yang saat ini Bapak Ibu Saudara rasakan. Yakini bahwa kita dalam rancangan Allah.
Allah mempunyai rancangan yang indah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, yaitu membentuk karakter kita, membentuk kehidupan kita semakin berserah kepada Tuhan, bahwa kehidupan kita ini adalah di dalam kedaulatan Allah. Ini penting yang perlu kita sadari dari sehari ke sehari dalam kehidupan kita. Karena di pasal 29 ayat 11 ini kalau kita baca selanjutnya, demikianlah firman Tuhan. Nah, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji nama Tuhan. Kalau kita mau mengakui bahwa kehidupan kita yang saat ini ada di dalam rencana dan kedaulatan Allah, bersukacitalah di saat engkau menghadapi situasi apapun saat ini. Mungkin sakit penyakit yang kau hadapi mungkin aku kok belum sembuh, ekonomiku kok belum pulih. Tapi kalau kita percaya bahwa kita di dalam rancangan Allah, Bapak Ibu Saudara, ada kedamaian, ada sukacita. Kita patut bersyukur bahwa kehidupan kita masih di dalam rancangan Tuhan. Puji nama Tuhan. Ini yang sangat penting. Dan Ayub menyadari hal tersebut. Dia mengakui bahwa kehidupannya ini di dalam rancananya Allah. Di nama Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, bagaimana Ayub, kita mau pelajari bagaimana Ayub bisa dipulihkan lagi. Ayub mulai belajar mengakui, ya, dia mulai mengenal Allah lebih dalam lewat penderitaannya, Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin saat ini kalau kita tidak ada penderitaan, kalau kita tidak ada pergumulan dalam kehidupan kita, mungkin kita nggak dekat sama Tuhan. Tuhan kadang-kadang memakai satu situasi, ada masalah supaya kita ini semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Bukan berarti Tuhan jahat, tidak. Tuhan sedang menghajar, Tuhan sedang membimbing kita supaya Tuhan semakin kenal dengan kita dan kita semakin kenal dengan Tuhan. Ayub, di saat dia menjalankan keagamaannya, dia hanya bicara tentang kewajiban keagamaannya saja saat itu. Tetapi di saat dia mengalami penderitaan, mengalami pergumulan, dia semakin hari semakin merasakan mujizat yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Begitu juga kita saat ini. Di saat engkau mengalami penderitaan, di saat engkau mengalami masalah dalam pekerjaan mungkin, semakin engkau mengenal Allahmu, yang bahwa kita punya Allah yang Dia itu Yehova Jireh, yang sanggup menyukupi kehidupan kita, kita akan rasakan di sana lewat pergumulan-pergumulan kita. Tapi kalau kita tidak ingin mengalami mujizat Tuhan, ya mungkin baik-baik saja, kehidupan kita baik-baik saja, mungkin kita nggak akan merasakan yang namanya mujizat. Orang sembuh harus melalui sakit, ya. Orang yang mengalami keberhasilan, dia harus mengalami kegagalan. Begitu juga saat ini. Kita semakin mengenal Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Bahwa kita tahu bahwa kehidupan kita ini di dalam kedaulatannya Allah. Semakin kita mengenal Allah kita akan merasakan kasih Allah, kita akan merasakan mujizat berkat-berkat Tuhan semakin hari semakin luar biasa. Terlebih kita akan mengenal Bapa kita di surga yang mengasihi hidup kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, Ayub di saat mungkin dia anaknya meninggal, harta bendanya hancur, hangus, nggak ada apa-apa, dia nggak memiliki apapun juga, apalagi istrinya, ya, tidak malah mendukung, tetapi malah menyalahkan. Teman-temannya sekelilingnya, mungkin sahabat-sahabatnya malah menuduh Ayub begitu luar biasa. Nah, ada satu poin di sana dikatakan, di saat Ayub mendoakan sahabat-sahabatnya, dia dipulihkan. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau kita dalam situasi apapun juga, jangan menyalahkan situasi, jangan menyalahkan keluarga. Oh, aku kena masalah ini gara-gara istriku, aku kena masalah ini gara-gara suamiku, oh ini gara-gara si A, si B, sehingga apa yang aku rancangkan jadi berantakan. Ya, apa yang aku inginkan jadi kacau, ini gara-gara si A, gara-gara si B. Ya, oh di dalam pekerjaan mungkin, oh ini gara-gara teman rekan kerja aku yang gak mendukung aku. Ada yang manajerku mungkin yang nggak suka sama aku. Mungkin kita menyalahkan hal itu. Tapi di sini kita belajar dari Ayub. Ayub berdoa. Nah, berdoa bagi situasi yang ada, Bapak Ibu Saudara.
Di saat kita berdoa Bapak Ibu Saudara, kita mau berseru-seru kepada Tuhan. Ya, kalau kita kembali di Yeremia pasal 29 ayat yang ke-12 dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam situasi kondisi bahwa permasalahan kehidupanmu di dalam doa. Karena di dalam doa itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan berkarya luar biasa. Dalam arti karyanya Tuhan bukan berarti menyelesaikan masalahnya terlebih dulu. Enggak. Tuhan ingin berperkara dalam kehidupan kita. Dengan doa kita Bapak Ibu Saudara, artinya hubungan kita dengan Tuhan semakin kuat. Tuhan akan berikan roh yang baru, hati yang baru, bisa mengasihi istri, anak, suami, keluarga, rekan kerja, siapapun juga. Akan ada kelepasan pengampunan, kelepasan mengasihi Bapak Ibu Saudara. Lewat apa Saudara? Doa. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, mari dalam situasi apapun juga kita belajar daripada Ayub ini Bapak Ibu Saudara, bahwa kita yakin bahwa rencana Allah itu adalah rencana yang terindah dalam kehidupan kita. Ya, yang kedua, kita semakin mengenal Allah lewat apapun juga, dalam situasi kondisi apapun juga yang kita akan lewati, bahwa penyertaan Allah itu selalu luar biasa dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita tidak menyalahkan situasi dan kondisi yang terjadi, tetapi kita tetap berdoa dan berseru kepada Tuhan, karena dengan begitu kehidupan kita akan diubahkan, dan kita yakin situasi dan kondisi akan diubahkan di saat kita bersekutu kepada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan bagi saudara. Selamat beraktivitas. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih setiamu. Kami percaya Tuhan, rancanganmu dalam kehidupan kami adalah rancangan yang damai sejahtera. Kami percaya Tuhan, di saat kami mengenalmu lebih lagi, kami percaya akan mengenal Allah kami yang luar biasa, Allah yang mengasihi kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau lebih lagi untuk bersekutu dalam kehidupan hubungan kami dengan Engkau Tuhan, lewat doa-doa kami. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Inilah doa ucapan syukur kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Tuhan menyertai kita semua. Amin.